Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abid Ahmad Jubaid dengan NIM 102042300045. Saya dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian Seto Romi Damansyah, dan Muhammad Lutfi Rafif. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai quality basics. Di penjelasan mengenai quality basics ini saya akan menjelaskan dimulai dari bab 124 the cost of quality, dan di sebab ini saya akan memulainya dari diagram iceberg. Kemudian selanjutnya itu bab 125 yang dimana menjelaskan mengenai software quality factor. Baik, di sini ada iceberg diagram. Apa itu iceberg diagram? Yang dimana diagram gunung es sering digunakan untuk mengilustrasikan realitas biaya kualitas atau cost of quality, di mana biaya yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari total biaya yang sebenarnya. Studi menunjukkan bahwa cost of quality dapat mencapai hingga 50% dari total biaya pembangunan produk. Dari presentasi tersebut hanya 3% yang merupakan biaya pencegahan dan 7% biaya penilaian. Sedangkan sebagian besar yaitu 40% adalah biaya kegagalan. Paradoks ini melahirkan konsep kualitas itu gratis, yang menegaskan bahwa menginvestasikan sumber daya untuk menemukan dan menghilangkan penyebab masalah di tahap awal justru akan menghemat biaya secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya defining the software quality factor, di mana faktor kualitas perangkat lunak atau software quality factor yaitu atribut non-fungsional dari sebuah sistem yang dapat menentukan keberhasilannya. Ini bukanlah persyaratan bisnis biasa, melainkan deskripsi tentang apa yang membuat sebuah sistem dianggap sistem perangkat lunak yang baik. Mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor ini sangat krusial, karena ini akan memandu proses pengujian secara logis dan memastikan bahwa fokus diberikan pada area yang paling kritikal. Selanjutnya di sini ada McCall's Diagram of Software Quality Factor. Faktor kualitas dapat dipahami melalui model hierarki yang memecahkan konsep kualitas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Model ini membagi faktor kualitas menjadi 3 orientasi, yaitu di mana pertama orientasi operasi produk atau product operation yang berfokus pada bagaimana perangkat lunak beroperasi. Ini mencakup faktor-faktor seperti correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Kemudian ada orientasi revisi produk atau product revision yang berkaitan dengan seberapa mudah perangkat lunak dapat dimodifikasi atau diubah. Ini mencakup faktor-faktor seperti maintainability, flexibility, dan testability. Kemudian terakhir, yang ketiga yaitu orientasi transisi produk atau disebut product transition, yang dimana menjelaskan bagaimana perangkat lunak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini mencakup faktor seperti portability, reusability, dan interoperability. Kemudian lanjut ke software quality factor. Di sini quality product, yang dimana faktor kualitas produk dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu product operation, operasi produk, product revision, revisi produk, dan product transition atau transisi produk. Kategori ini membantu dalam memahami dan mengukur berbagai aspek kualitas sebuah perangkat lunak. Dan dimulai dari product operation dulu, yang dimana kategori ini berfokus pada seberapa baik perangkat lunak beroperasi dan berfungsi saat digunakan. Yang dimana aspek kualitas yang paling terlihat oleh pengguna akhir. Faktor-faktor di bawah ini kategori ini adalah pertama ada correctness atau kebenaran. Correctness adalah sejauh mana program dapat memenuhi spesifikasinya dan tujuan pengguna. Sederhananya, apakah perangkat lunak melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Kemudian ada reliability atau keandalan. Keandalan mengukur seberapa sering sebuah program dapat menjalankan fungsinya secara akurat dan tepat sesuai kebutuhan. Program yang andal jarang mengalami bug atau kegagalan. Selanjutnya efisiensi, yang berkaitan dengan jumlah sumber daya komputasi dan kode yang dibutuhkan program untuk menjalankan fungsinya. Perangkat lunak yang efisien menggunakan memori dan daya pemrosesan seminimal mungkin. Kemudian selanjutnya integrity. Integritas mengacu pada seberapa baik akses ke perangkat lunak atau data dapat dikontrol untuk mencegah akses oleh orang yang tidak berwenang, terkait dengan keamanan sistem. Selanjutnya ada usability, kegunaan. Usability adalah upaya yang diperlukan agar pengguna dapat mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan masukan, dan mengintegrasikan keluaran dari sebuah program. Perangkat lunak yang mudah digunakan akan membuat pengguna cepat beradaptasi. Selanjutnya di sini ada product revision, yang mana kategori ini membahas kemudahan sebuah perangkat lunak untuk dimodifikasi atau diperbaiki setelah diluncurkan. Penting untuk siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan. Faktornya itu ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Maintainability ini seberapa mudah upaya yang diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam program yang sudah dioperasikan. Perangkat lunak yang mudah dipelihara dan menghemat waktu dan biaya perbaikan. Kemudian ada testability, yang dimana seberapa mudah program dapat diuji untuk memastikan bahwa ia menjalankan fungsi yang dimaksudkan. Perangkat lunak yang mudah diuji memungkinkan pengembangan memastikan kualitasnya sebelum rilis. Kemudian ada flexibility. Flexibility mengukur seberapa mudah upaya yang diperlukan untuk memodifikasi program yang sudah beroperasi. Fleksibilitas memungkinkan program beradaptasi dengan perubahan kebutuhannya. Sekian dari pembahasan saya mengenai basic quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.